Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini ya, kita masih dalam pelajaran akidah. Ya, akidah. Al-usulus salasah ya. 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh 2 malaikat. Malaikat apa dan siapa? Munkar dan Nakir. Di mana? Di alam kubur. Kemarin sudah Ustaz Hilman menyampaikan ini? Sudah. Baik. Pertanyaan yang pertama apa? Man Rabbuka. Apa artinya? Siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Allah. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa? Siapa nadimu? Man nabiyuka? Jawabannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, madinuka. Apa? Apa agamamu? Maka jawab Islam. Baik. Perhatikan sekarang. Yang pertama, kita akan mengenal Allah. Ya. Apabila ditanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sembahan selain Dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya, segala sesuatu selain Allah adalah alam atau makhluk. Ya, perhatikan. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Tuhan kita? Siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengatur kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur kita, yang menolong kita, yang memberikan kepada kita rizki, ya, yang membantu kita. Semuanya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala selain mengatur kita, juga mengatur alam. Alam semesta ini ada langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada apa lagi? Banyak. Ya, semua alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta
malam. Ya. Baik, perhatikan yang selanjutnya. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan apa kita mengenal Rabb? Dengan apa kita mengenal Rabb? Yaitu dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Coba San, baca San. Apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, dan matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7, serta apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Perhatikan. Dengan apa kita mengenal Allah? Yang pertama adalah dengan ayat, dengan tanda ya, yang menunjukkan ini adalah ada yang menciptakan. Perhatikan, kira-kira adanya HP, ada yang menciptakan tidak? Ada yang membuat tidak? Ada. Ya. Kemudian ini sekolah yang besar, sekolah An-Najiyah, kira-kira ada yang membuat tidak? Ada. Ada yang si emang yang bangun, si emang yang ngecat, gitu kan? Ya. Kemudian mobil, apakah ada yang membuat atau tiba-tiba ada begitu saja? Ada begitu saja? Kemana wae kamu? Ada begitu saja? Enggak. Tapi ada yang membuat. Nah, begitu juga alam semesta. Misalkan apa? Langit. Tuh, misalkan malam, siang, matahari dan bulan. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya, perhatikan. Di antara tanda ayat ya yang menunjukkan adanya Allah adalah di antaranya adalah lail, malam. Waktu malam. Waktu malam itu gelap atau terang? Gelap. Gelap. Apakah gelap ini bermanfaat tidak untuk manusia? Bermanfaat. Contohnya, manfaat dari malam apa? Kita bisa istirahat. Kita bisa tidur. Coba perhatikan. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan malam, semuanya siang terus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka kita tidak bisa istirahat. Coba kalian seharian matanya dibuka, tidak tidur. Siang tidak tidur, malam tidak tidur. Apa yang terjadi? Pusing. Kenapa? Tidak istirahat. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba apa? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Artinya apa? Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Kita bisa berhangat di sana, kita bisa istirahat di sana, dan Allah menjadikan siang sebagai ma'asya apa? Mencari kehidupan, mencari rezeki, berdagang, berusaha, ya. Begitu juga waktu siang, ya. Waktu siang ini juga bermanfaat untuk manusia. Tidak usah bawa baterai,
Tidak usah bawa senter kemana-mana, sudah terang. Ada yang menerangi. Siapa yang menerangi? Matahari. Matahari ini yang menerangi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dari Bandung ke Jakarta gak usah bawa-bawa senter, karena terang, ada matahari. Berarti matahari ini memberikan manfaat pada manusia? Memberikan manfaat kepada manusia. Apalagi matahari bisa memberikan manfaat? Bisa menjemur pakaian. Apalagi? Selain menjemur pakaian, apalagi? Nah, di antara baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita misalkan di tengah-tengah lapang, kita keluar, berdiri, panas tidak? Panas. Mataharinya jauh apa dekat? Jauh. Coba kalau mataharinya Allah dekatkan, kuat tidak? Jauh saja sudah panas, apalagi dekat. Pasti kita tidak akan kuat. Berarti ada manfaatnya? Ada manfaatnya ya. Manusia itu mengambil manfaat dari matahari. Kemudian wal qamar, perhatikan, atau sebelumnya, perhatikan matahari. Sebenarnya matahari itu mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Mana yang benar? Pertanyaannya Ustaz ulangi. Yang benar, matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Matahari. Bumi. Sekali lagi. Matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Mana yang benar? Cung, siapa yang tahu? Apa? Bumi yang mengelilingi matahari. Jawaban yang benar adalah matahari yang mengelilingi bumi. Apa jawabannya? Matahari yang mengelilingi bumi. Wah, kata siapa Ustaz? Ada di dalam Al-Quran. Nanti bisa dicek, dilihat dalam surat Yasin ayat 38 ya. Yasin ayat 38 Allah mengatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berputar pada porosnya ya, tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sekarang begini, kalau bumi yang berputar, bumi bergoncang sedikit aja, apa yang terjadi? Gempa. Apalagi ini mengelilingi matahari. Wah, harusnya buminya apa? Lebih dari gempa ya. Ini maka salah. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin bahwa matahari lah yang berputar ya. Kemudian la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Nah, perhatikan. Janganlah kalian sujud kepada matahari juga kepada bulan. Perhatikan. Walaupun matahari memberikan kepada kita manfaat, demikian juga bulan memberikan kepada kita manfaat, tapi sebesar apapun
bulan, matahari memberikan manfaat kepada kita, ya, kita tidak boleh beribadah, kita tidak boleh sujud kepada bulan atau matahari. Kenapa? Karena bulan dan matahari adalah makhluk. Ustaz nanya, makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan apa? Ustaz nanya, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arsy, singgasana, ya, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Allah memerintahkan apa? Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Akan tetapi sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka yang telah menciptakan makhluk, ya, yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya menyembah. Ya. Baik, itu siapa teman-teman yang di rumah jangan buka kerudung, ya. Masa buka kerudung itu nggak boleh, ya. Nah, perhatikan. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Perhatikan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian, Rabb itu apa? Yang menciptakan, yang mengatur, yang menolong, yang membantu, yang memberikan rizki, itu adalah Rabb. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Pertanyaannya, bisa tidak Allah menciptakannya hanya 1 detik? Menciptakan langit dan bumi hanya 1 detik, bisa tidak? Bisa. Allah itu maha mampu. 1 hari bisa? 2 hari bisa? 1 detik? Setengah detik? Bisa. Tapi kenapa Allah menciptakannya 6 hari? Apakah Allah itu tidak mampu? Bukan. Tapi Allah sengaja ingin mengajarkan kepada kita dengan hikmahnya bahwa segala sesuatu itu harus ada tahapannya. Sekarang misalkan kalian ingin ada keinginan, contohnya ingin dibelikan apa? Kalian sukanya apa? Ingin dibelikan tas baru. Apakah langsung tring ada gitu tas barunya? Enggak. Tapi apa? Pertama, orang tuanya mungkin harus usaha dulu, harus dagang dulu. Kemudian setelah itu, kalau sudah ada, berangkat ke pasar dulu. Harus nyari-nyari dulu, nyari-nyari yang pas, kemudian dibeli dan selanjutnya. Itu melalui proses. Berarti Allah bukan tidak mampu,
tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segalanya itu perlu proses. Walaupun Allah maha mampu untuk mengerjakan, menciptakan langit dan bumi itu selama 1 detik bisa. Tapi Allah dengan hikmahnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya. Baik, perhatikan. Baca. Satu. Baca. Baca yang keras. Jangan lupa main ya. Jangan lupa main ya. Ya, jangan lupa main. Kalian harus main. Harus main ya. Jangan lupa main ya. Ya. Ingat jangan lupa main. Kenapa jangan lupa main? Kan tugas kalian itu belajar. Kalau belajar itu jangan lupa main. Iya enggak? Jangan kebalik. Tugas kalian main atau belajar? Tugas kalian belajar atau main? Belajar. Tugas kalian, tugas kita adalah belajar. Tapi jangan lupa main. Bukan tugasnya main. Jangan lupa belajar ya. Bukan. Tapi tugas kalian, tugas kita adalah belajar. Jangan lupa main. Sampai di sini dulu. Ya. Sampai di sini dulu. Tugasnya hafalkan surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan naharu was-samsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tugasnya ngapalin ini. Kelas 3 tugasnya hanya ngapalin ayatnya saja tanpa artinya. Ya. Kelas 4 dan kelas 5 ngapalnya dengan artinya. Nanti dikirimkan ke grup kelas ya. Ulangi gimana tugasnya? Kelas 3 ngapalin ayatnya saja. Kelas 4, 5 ayat dan artinya. Tapi sampai di sini baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.